Aku pernah diremehkan, dihina, dan dibuang seolah hidupku tak berarti. Hari ini, tanpa aku rencanakan, aku kembali bertemu orang-orang yang pernah menjatuhkanku. Dan yang paling mengejutkan bukan kehadiran mereka, melainkan cara dunia kini berbalik membela aku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit restoran itu, memantulkan cahaya hangat di atas meja-meja dengan taplak putih rapih dan gelas anggur yang berkilat. Aroma steak wagyu dan rosemary memenuhi udara. Para pelayan berjalan pelan seperti sedang menari. Semuanya tertata, elit, dan mahal. Tempat seperti ini dulu hanya bisa kulihat lewat layar ponsel. Ketika aku masih hidup bersama seseorang yang menganggapku tidak cukup layak duduk di tempat seperti ini. Aku menarik kursi dengan perlahan lalu duduk. Suara lembut alunan piano dari speaker mengisi ruang. Aku memesan air mineral dan salad, cukup ringan. Aku hanya ingin menunggu seseorang yang akan datang sebentar lagi. Tenang, tak mencolok. Aku baru saja membuka tas kecilku ketika sebuah suara yang pernah sangat kukenal muncul dari arah kanan. Zahra! Aku menoleh perlahan. Dimas! Tubuhku refleks menegang, tapi wajahku tetap tenang. Ada jarak emosional aneh antara kami, bukan lagi marah, bukan rindu, hanya kosong. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berkalung berlian besar dan tas branded menggantung di lengannya. Bu Ratna. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti sedang menilai barang diskon yang tak layak terpajang di rak. Oh, katanya dengan tawa kecil sinis. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu kelihatan, sederhana sekali. Aku tersenyum kecil, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa aku mendengar. Dimas bersedekap, nada sombong muncul begitu cepat. Kamu makan di sini sendirian? Atau, kamu kerja sebagai pelayan sekarang? Aku menatap air mineral di depanku, lalu kembali menatap mereka. Tidak, aku sedang menunggu seseorang. Menantu kaya dari mimpi lamamu? Cibir Bu Ratna. Atau orang kasihan yang kamu rayu supaya bisa makan gratis di sini? Aku menegakkan punggung. Mereka masih sama seperti dulu, menilai dari penampilan, bukan nilai seseorang. Senang bertemu kalian, jawabku pelan. Tidak perlu khawatir tentang siapa yang kutunggu. Bu Ratna mendengus. Aku hanya memastikan kamu tidak salah tempat. Restoran ini bukan untuk orang yang tidak mampu. Aku memperhatikan gerakan tangannya ketika memindahkan tas desainer ke bahunya. Tas yang dulu pernah membuatku iri ketika aku belum tahu bahwa nilainya tidak pernah mengalahkan akhlak pemiliknya. Zahra, kata Dimas lagi, lebih pelan tapi penuh meremehkan. Kamu bisa jujur. Kalau kamu cuma numpang foto untuk update status media sosial, bilang saja. Tidak perlu berpura-pura. Aku diam 1 detik. Lalu 2. Ternyata kamu masih sama, kataku akhirnya. Masih suka merasa paling tinggi. Dimas terkekeh. Bukan merasa, tapi fakta. Kamu tahu sendiri bagaimana dulu hidupmu. Ya, aku tahu. Aku ingat bagaimana dulu aku mengikat ulang sepatu lusuhku sebelum keluar rumah, agar tidak terlihat robek. Aku ingat bagaimana setiap kebutuhan rumah harus dihitung. Aku ingat bagaimana aku menahan air mata ketika dianggap tidak pantas menjadi istrinya. Tapi aku juga ingat bagaimana aku akhirnya belajar bangkit. Kalau kamu mau, aku bisa pesan sesuatu untukmu. Ucap Bu Ratna dengan tone yang manis namun menusuk. Tapi tolong jangan pesan yang mahal. Harga menu di sini bisa bikin kamu pingsan. Aku menatapnya lama. Senyumku tetap lembut. Aku bisa membayar makananku sendiri. Dimas terkekeh lagi, tapi kali ini terdengar lebih gugup daripada yakin. Seorang pelayan datang menawarkan menu tambahan, dan Bu Ratna langsung berkata, "Tolong jangan salah paham, ya. Kami cuma tidak ingin ada orang yang tidak pada tempatnya." Aku menghela napas perlahan. Kalau kalian tidak nyaman berada satu tempat dengan aku, ucapku pelan dan jelas, kalian bisa pindah meja. Mata Dimas membesar. Tidak menyangka aku bicara tegas seperti itu. Kamu bicara seolah kamu punya kuasa di sini. Serangnya. Aku menatapnya datar. Aku bicara karena kalian melewati batas sopan santun. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara.
Hanya dentingan sendok dan piring restoran yang menjadi latar suara. Kemudian, langkah-langkah sepatu kulit terdengar mendekat. Semua orang di sekitarku mulai menoleh. Termasuk Dimas dan Bu Ratna. Wajah keduanya berubah kaku. Seperti baru melihat seseorang yang tidak pernah mereka duga. Aku belum menoleh. Tapi aku tahu langkah itu. Langkah seseorang yang hidupnya sudah sangat jauh dari masa laluku. Seseorang yang kini ada di sisi hidupku. Saat suara itu berhenti tepat di belakangku, kudengar napas kaget dari Bu Ratna. Dimas memucat. Suasana di meja kami berubah seperti udara yang mendadak menegang. Aku mengangkat kepala perlahan. Dan dia, pria yang kutunggu, baru saja tiba. Langkahnya berhenti tepat di belakangku, dan napas beberapa orang di sekitar meja terdengar tercekat. Aku belum menoleh, tapi suara itu, kehadiran itu, membuat dadaku terasa hangat sekaligus bergetar. Namun sebelum aku sempat bicara atau menatapnya, pikiranku kembali ke kata-kata Bu Ratna yang barusan menusuk seperti jarum dingin. Tidak pada tempatnya. Kata itu menggema seperti suara pintu masa lalu yang dibuka paksa. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi gugup kecil tetap terasa. Aku berpura-pura santai, memegang gelas air mineral di depanku. Jari-jariku terasa dingin. Suara sandal gesek di lantai marmer membuatku sadar bahwa Bu Ratna dan Dimas sedang berdiri membeku. Mereka tidak bergerak maupun berbicara. Dari sudut mataku, aku bisa melihat ekspresi kaget di wajah mereka, tanpa perlu menatap langsung. Tetap saja, rasa itu menekan di dadaku. Bukan sedih, lebih seperti bayangan luka lama yang kembali menyentuh kulit bekas sayatan. Aku tahu rasa itu. Rasa ketika dulu aku masih menjadi istri mereka. Istri yang tidak dihitung, tidak dianggap penting. Aku masih ingat hari pertama menikah dengan Dimas. Aku memakai gaun sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada perhiasan mahal. Hanya cincin emas tipis yang kubeli dengan tabungan sendiri karena Bu Ratna bilang, tidak pantas keluarga kami mengeluarkan uang besar untuk perempuan yang tidak membawa apa-apa ke rumah kami. Saat itu aku masih percaya cinta cukup. Naif, mungkin. Saat awal pernikahan, aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku memasak, membersihkan rumah, bahkan bekerja membantu toko kecil agar kami punya tabungan. Tapi setiap kali pulang, aku bertemu wajah Bu Ratna yang memandangku seperti aku beban. Kalau kamu tidak bisa memberi kemewahan untuk anakku, minimal jangan terlihat menyedihkan, katanya suatu kali, sambil mengkritik bajuku yang lusuh. Dimas hanya diam, atau lebih buruk, ikut tertawa. Aku menelan semuanya dengan senyum, berharap suatu saat mereka melihat usahaku. Tapi perlahan cinta itu kehilangan bentuknya. Tak ada penghargaan, tak ada rasa dibutuhkan. Yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, tetapi ketika seseorang membuatmu percaya kamu tidak layak dicintai. Perceraian terjadi setelah kalimat dingin dari Dimas. Kamu tidak cukup untuk hidupku. Aku ingat jawabanku waktu itu, pelan namun pasti. Mungkin tidak, tapi aku pantas mendapatkan seseorang yang tidak meremehkanku. Setelah itu aku pergi, tanpa membawa apapun kecuali harga diri yang tersisa. Suara kursi ditarik pelan membuat lamunan itu buyar. Aku kembali ke restoran yang terang dan penuh tatapan. Aku merasakan perubahan atmosfer, udara terasa lebih berat. Aku akhirnya menoleh. Aldrich berdiri di sana. Setelan hitamnya rapi, jam tangannya memantulkan cahaya lampu, dan tatapannya langsung tertuju padaku. Bukan ke mereka. Bukan ke drama yang sedang terjadi. Hanya, aku. Mata kami bertemu, dan entah kenapa itu cukup untuk meredakan badai di dalamku. Aku terlambat, suaranya rendah, tenang. Aku menggeleng pelan. Tidak. Tangannya terangkat sedikit seperti hendak menyentuh wajahku. Tetapi dia menahan diri karena tempat ini terlalu banyak mata. Namun senyum kecilnya cukup membuat hatiku merasa pulang. Dimas baru menemukan suaranya setelah beberapa detik terdiam. Kakau, kau mengenalnya. Nada suaranya bukan lagi meremehkan, melainkan tercampur panik dan bingung. Aldrich perlahan menoleh. Tatapannya datar, profesional, tapi memiliki ketegasan yang jarang orang bisa hadapi tanpa gelagapan. Ada masalah? Ia bertanya. Tidak memakai intonasi marah, tapi cukup untuk membuat Dimas menelan ludah. Bu Ratna tersentak lalu tersenyum canggung, mencoba memperbaiki keadaan. Oh, tidak ada masalah.
Kami hanya berbicara, potong Aldrich pelan, namun tegas. Aku tahu nadanya. Itu bukan amarah. Itu perlindungan. Dimas mencoba tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Kami hanya terkejut melihat Zahra di sini. Maksudku, restoran ini tidak biasa dikunjungi orang seperti. Kata-kata itu menggantung sebelum selesai. Aldrich sedikit memiringkan kepala, menatapnya tanpa ekspresi. Orang seperti apa? Dimas terdiam. Aku melihat rahang Aldrich mengeras. Bukan karena marah, melainkan karena ia menahan sesuatu. Tanganku terangkat perlahan dan menyentuh lengan jasnya sebentar, tidak mencolok. Hanya isyarat kecil bahwa aku baik-baik saja. Dia menoleh padaku, dan ada sesuatu di matanya, sesuatu yang mengatakan ia menghormati keputusan itu. Aku kembali menatap Dimas dan Bu Ratna. Suara yang keluar dari mulutku pelan, tapi tidak goyah. Tidak apa-apa. Mereka hanya lupa siapa aku sekarang. Bu Ratna memucat. Dimas memalingkan wajah. Dan aku bisa merasakan sesuatu di udara berubah, perlahan namun pasti. Seperti sebelum badai besar pecah. Aldrich duduk tepat di sampingku setelah pelayan menarik kursinya dengan sopan. Gerakannya santai, tenang, dan penuh wibawa seperti seseorang yang tak pernah perlu menjelaskan siapa dirinya. Aku menegakkan punggung, merapikan gaunku pelan, lalu mengangkat gelas air mineral sebelum menyesapnya. Gerakan sederhana itu terasa berbeda, bukan lagi tindakan defensif seperti dulu, tetapi tanda bahwa aku memilih tenang. Aku bisa merasakan tatapan Dimas yang menusuk, seperti mencoba menemukan celah. Mungkin ia berharap aku gugup atau merasa rendah. Tapi tidak ada lagi bagian dari diriku yang mengejar pengakuannya. Aldrich memberikan isyarat kecil ke pelayan. Dengan cepat, daftar menu khusus Chef's Recommendation dibawa ke mejaku. Tidak ada kata, tidak ada pamer. Hanya kebiasaan seseorang yang terbiasa dihormati. Aku tidak berkata apapun. Diamku bukan karena takut, melainkan karena aku tidak lagi berkewajiban menjelaskan siapa diriku. Bu Ratna akhirnya bicara, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi, kalian saling kenal. Aku menoleh perlahan dan tersenyum tipis. Tentu. Tidak ada embel-embel. Tidak ada klarifikasi. Justru jawaban sependek itu membuat wajah Bu Ratna berubah pucat. Seperti ia baru menyadari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dimas menghela napas keras, seolah ingin mendapatkan kembali posisi dominan yang menguap begitu Aldrich duduk di meja yang sama. Zahra, katanya, terdengar memaksa santai. Kamu terlihat berbeda. Suaranya mengandung nada ingin merendahkan, tapi ada retakan kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku meletakkan gelas kembali ke meja. Aku hanya tumbuh. Jawabku pelan. Tatapan kami bertemu. Ada emosi yang dulu membuatku goyah. Sekarang terasa kecil. Hampir tidak berarti. Dimas memalingkan wajah. Rahangnya tegang. Bukan karena aku menghina, tapi karena aku tidak lagi memintanya mengakui keberadaanku. Aldrich masih diam, membiarkan interaksi itu terjadi tanpa intervensi. Tetapi kehadirannya cukup membuat percakapan terkontrol. Ia hanya mengamati dengan ketenangan yang nyaris menekan udara. Pelayan datang membawa wine ke meja lain, dan bau oak bercampur anggur merah memenuhi ruangan. Piano berganti lagu, sedikit lebih muram, namun elegan. Aku menggeser pandangan ke jendela besar restoran. Dari sana, lampu kota berkilau seperti gugusan bintang. Pantulan cahayanya di kacanya membentuk siluet seseorang. Dulu aku merasa kecil melihat dunia seperti ini. Sekarang, aku hanya merasa bagian darinya. Kamu benar-benar berubah, gumam Dimas. Kali ini bukan mengejek, lebih seperti seseorang yang baru menyadari kehilangan sesuatu yang dulu ia buang. Aku menoleh sedikit. Aku hanya menemukan diriku. Jawabku sederhana. Reaksi itu membuat bahunya menegang. Ia tidak menyangka aku tidak lagi mencari validasi darinya. Bu Ratna mencoba tersenyum, tapi senyumnya rapuh. Tentu saja, semua orang bisa berubah, tapi tetap saja, jarang ada orang yang berhasil seperti. Kata-katanya mati sebelum selesai. Matanya bergeser pada jam tangan Aldrich. Ia mengenal brand itu. Semua orang yang hidup di lingkaran mereka mengenalnya. Aku bisa melihat pikirannya berputar. Siapa sebenarnya pria yang duduk di sampingku? Aku tidak ingin menghinanya.
Tapi diamku menjadi jawaban yang paling mengganggu. Tangan Aldrich tiba-tiba menyentuh punggung tanganku. Pelan, pasti. Tidak dramatis, tidak berlebihan. Sekedar kehadiran. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Gerakan itu sederhana tapi intim, seperti kode bahwa aku tidak sendirian. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah ekspresi Dimas dari gugup menjadi marah yang ditahan. Ia membuka mulut seperti ingin membalas, tapi sebelum kata pertama keluar, sesuatu terjadi. Suara langkah banyak terdengar dari pintu masuk restoran. Langkah resmi, tegas, ritmis. Beberapa tamu mulai menoleh. Pelayan yang biasanya bergerak elegan kini sedikit mempercepat langkah, seolah sedang mempersiapkan penyambutan. Aku bisa merasakan perubahan udara, seperti listrik halus menyelinap di antara meja-meja. Aldrich melirik ke arah pintu, hanya sekali, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa ia mengenali kedatangan itu. Dimas ikut menoleh, tapi ekspresinya berubah dari bingung menjadi panik. Seperti ia tidak siap menghadapi sesuatu yang baru saja memasuki ruang hidupnya. Bu Ratna terdiam total, tubuhnya kaku seperti patung marmer. Aku belum menoleh, tapi seluruh restoran mulai melambat, seolah waktu memberi ruang bagi sesuatu yang besar untuk masuk. Aldrich meletakkan tangannya di meja, perlahan. Tampaknya, katanya pelan namun jelas, malam ini baru saja berubah. Dan pada detik berikutnya, aku mendengar suara langkah terakhir berhenti, tepat di belakang kami. Begitu suara langkah itu berhenti, suasana restoran terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih padat, seperti semua udara menahan napas bersama. Aku masih menunduk sesaat, mengusap permukaan gelas dengan ujung jariku. Aku tidak sadar bahwa seluruh ruangan kini bukan hanya menunggu. Mereka mengamati. Pelayan yang tadi berjalan santai kini berdiri tegak, hampir seperti penjaga istana. Piano berhenti 1 detik terlalu lama sebelum melanjutkan alunan musiknya dengan nada yang lebih pelan, seolah ikut memberi ruang pada sosok yang baru tiba. Aku mengangkat kepala perlahan. Semua mata mengarah ke pintu restoran. Bukan karena keributan, justru karena ketenangan yang dibawanya. Sosok pria itu berdiri di ambang cahaya lampu gantung kristal. Jas hitamnya pas di tubuh seperti dibuat khusus untuknya. Sikapnya tenang, tanpa perlu gestur berlebihan, membuat orang melihatnya bukan sebagai seseorang yang ingin diperhatikan, tapi seseorang yang tak mungkin diabaikan. Aldrich Wiratama. Nama itu tidak disebut, tetapi aku bisa merasakannya hidup di udara, di antara bisikan pelan para tamu yang mulai mengenali. Itu dia. Bukankah dia kembali dari Swiss? Apa dia datang sendirian? Meski aku duduk cukup jauh, aku bisa mendengar potongan percakapan kecil yang nyaris berbisik namun penuh takjub. Aku menatap pria itu sedikit terlalu lama sebelum akhirnya menyadari bahwa aku tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu. Ia tidak membutuhkan panggung, tapi dunia otomatis memberikannya. Dimas tampak menegang. Tangannya berhenti menggenggam garpu, seolah menyadari bahwa gerakan kecil pun bisa menjadi pengakuan diam bahwa ia merasa terintimidasi. Bu Ratna, yang biasanya bicara tanpa filter, kini seperti kehilangan kemampuan dasarnya. Merangkai kalimat. Dia, di sini. Suaranya nyaris tak terdengar, lebih seperti gumaman yang tidak ditujukan untuk siapapun. Aku menatapnya dari sudut mata. Ada yang salah? Tanyaku pelan. Ia menelan ludah sebelum menjawab, meski jawabannya tidak benar-benar menjawab apapun. Hanya, tidak menyangka dia memilih tempat ini. Dimas memaksa tertawa kecil. Tentu saja restoran ini sering didatangi orang penting, katanya, tapi intonasinya justru terdengar seperti alasan untuk dirinya sendiri. Aku tidak membantah. Tidak perlu. Aldrich mulai berjalan melewati meja-meja, langkahnya mantap, tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu kemana harus pergi tanpa perlu bertanya. Beberapa pengusaha yang sedang makan angkat tangan kecil memberi salam. Beberapa wanita memandangnya dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Kagum, penasaran, atau harapan. Aldrich hanya membalas dengan anggukan kecil. Tidak sombong, tapi juga tidak menurunkan dirinya untuk basa-basi yang tidak penting. Aku memperhatikan caranya bergerak. Tegap, tertib, tepat. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Dimas semakin gelisah. Kenapa dia ke arah sini? Gumamnya, seolah berharap suara itu tidak terdengar.
Aku tetap tidak menjawab. Karena bahkan aku pun, meski telah mengenalnya, masih merasakan sesuatu yang asing dan kuat saat memperhatikannya mendekat. 3 meja lagi. 2. 1. Aldrich berhenti tepat di depan meja kami. Aku mengangkat wajah, menatapnya, tidak memaksakan senyum namun juga tidak menutup diri. Dan di tengah restoran yang seakan membeku, Aldrich berkata, "Maaf, apakah kursi ini kosong?" Nadanya tenang, sopan, namun syarat makna yang tidak perlu dijelaskan. Dimas terpaku. Bu Ratna tidak berkedip. Dan aku, untuk sesaat, hanya bisa merasakan detak jantungku berubah ritmenya. Aldrich menunggu. Matanya hanya tertuju padaku. Aku menatap Aldrich beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Silakan," jawabku. Suaraku terdengar lebih stabil dari yang kurasakan. Aldrich menarik kursi dan duduk di sebelahku dengan gerakan terukur dan santai. Seolah ia sudah terbiasa membuat ruangan menyesuaikan dirinya, bukan sebaliknya. Aroma parfum halusnya menyelinap pelan, bukan yang mencolok, tetapi yang mampu membuat seseorang mengenangnya bahkan setelah ia pergi. Kehadirannya membuat ruang kecil di antara kami terasa berbeda, lebih hangat, namun tetap penuh jarak yang elegan. Dimas mencoba tersenyum, tapi senyumnya tampak kaku. "Pak Aldrich, ya?" Suaranya terdengar ragu, hampir seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia layak berbicara. Aldrich menoleh sebentar. Tatapannya sopan, tapi bukan tatapan yang memberi undangan untuk percakapan panjang. "Ya." Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat Dimas menelan rasa canggungnya. Bu Ratna, berusaha mengembalikan kontrol situasi, tiba-tiba berkata dengan nada dibuat antusias. "Wah, kehormatan sekali melihat Anda di sini. Anda pasti sering datang, kan?" Aldrich tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arahku dulu, seperti menilai apakah ia perlu membuka percakapan atau tetap diam. Baru kemudian ia menjawab singkat. "Cukup sering." Tidak ada nada pamer. Namun cukup untuk membuat Bu Ratna merasa percakapan itu lebih seperti ujian daripada basa-basi. Aku menunduk sebentar, menyesap air mineral, mencoba meredakan denyut di dadaku. Aku tidak ingin membuat pertemuan ini terlihat seperti drama. Aku hanya ingin tetap tenang. Namun Aldrich tiba-tiba berbicara, kali ini dengan suara lebih lembut, berbeda dari nada formal barusan. "Kamu terlihat lelah. Sudah makan?" Aku menoleh perlahan, matanya menatapku tidak dengan kekagetan, bukan juga tatapan publik, tapi seperti seseorang yang memperhatikan hal kecil tentangku tanpa perlu kata-kata panjang. Bu Ratna membeku. Dimas menegang. Aku menarik napas kecil. "Aku baru pesan," jawabku. Tidak ada yang mendesak. Aldrich mengangguk tipis, lalu memanggil pelayan. Tanpa bertanya menu apa yang kupilih, ia menyebutkan makanan yang tepat, favoritku. Bagaimana ia tahu? Aku tidak bertanya. Pelayan mencatat dengan hormat, jauh lebih formal dibanding ketika melayaniku tadi. Setelah pelayan pergi, suasana menjadi aneh. Seolah meja ini bukan lagi ruang makan, tetapi medan pengakuan diam. Dimas akhirnya mencoba menertawakan kecanggungan itu. "Lucu sekali kebetulan seperti ini," katanya, berusaha terdengar santai. "Dulu Zahra jarang pergi ke tempat seperti ini." "Dia?" Aku menoleh cepat, tidak dengan amarah, dengan ketegasan yang membuat kata-katanya mati di tenggorokan. Aldrich memindahkan gelasnya sedikit, lalu berkata tenang, namun tajam seperti garis pena di atas kontrak penting. "Orang berubah. Hanya orang yang tidak berkembang yang masih sibuk mengingat versi lama seseorang." Dimas terdiam. Wajahnya memucat halus. Bu Ratna menegakkan punggung, mencoba menjaga wibawa, tapi tangannya gemetar sedikit saat meraih serbet. Aku merasakan campuran lega dan gugup. Aldrich tidak meninggikan suara, tidak menyerang, tidak menunjukkan kemarahan. Tapi kalimat itu, tenang, logis, dan tidak permisif, lebih kuat dari hinaan manapun. Aku memandangnya pelan. "Terima kasih," kataku cukup untuk didengar olehnya saja. Ia hanya menggeleng tipis. Aku hanya menyampaikan yang seharusnya. Keheningan turun, namun bukan keheningan canggung. Lebih seperti ruang menunggu sesuatu yang belum disebutkan. Lalu tanpa peringatan, Aldrich meraih tanganku. Tidak erat, tidak memaksa. Hanya sebuah sentuhan pelan yang cukup untuk membuat seluruh tubuhku sadar akan kehadirannya.
Dimas membeku. Bu Ratna menutup mulut kecil-kecil, seolah ingin memastikan ia tidak bersuara karena syok. Aldrich menoleh pada mereka, tatapannya dingin tapi tetap sopan. Saya lupa memperkenalkan diri. Ia menautkan jarinya lebih mantap ke genggamanku, dengan gestur yang tidak bisa disalahartikan. Saya Aldrich Wiratama, suami Zahra. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Bahkan napas pun terdengar terlalu keras dalam diam yang menyusul. Tangan Aldrich masih menggenggam tanganku ketika pelayan datang membawa minuman tambahan, kali ini tanpa aku minta. Senyum pelayan itu berbeda, lebih berhati-hati, penuh hormat, dan sedikit gugup. Seolah sentuhan kecil tadi sudah cukup memberitahu posisi siapa yang paling penting di meja ini. Pelayan membungkuk sedikit sebelum berbicara. Pak Aldrich, restoran telah mengirimkan wine terbaik house selection untuk Anda. Komplimen. Aku bisa melihat jelas bagaimana ekspresi Dimas dan Bu Ratna berubah. Bukan lagi sekadar kaget karena Aldrich duduk di sini, tapi karena nama itu mulai membentuk sesuatu di kepala mereka. Aldrich hanya mengangguk kecil, seakan hal semacam itu sudah terlalu biasa baginya. Terima kasih. Letakkan di sini. Pelayan menaruh botol dengan hati-hati, lalu pergi. Begitu dia menjauh, percakapan bisikan dari meja-meja lain mulai terdengar samar. Benar, itu Aldrich Wiratama. Aku pernah baca namanya di berita. Dia pemilik Wiratama Group, bukan? Lebih dari itu, dia salah satu investor termuda yang masuk daftar Asia Capital Circle. Kalimat-kalimat itu tidak ditujukan langsung kepadanya, tapi cukup keras untuk sampai ke telingaku. Dan jelas, cukup keras untuk membuat wajah Dimas makin pucat. Bu Ratna berdeham kecil, mencoba memulihkan sikap. Maaf sebelumnya, apakah Anda itu Aldrich Wiratama? Yang bisnisnya ada di luar negeri dan banyak diberitakan. Nada suaranya berubah total, dari meremehkan menjadi penuh hati-hati. Bahkan ada sedikit nada ingin memastikan apakah ia harus merasa takut. Aldrich menoleh perlahan. Jika yang Anda maksud orang yang sama, mungkin, ya. Jawaban sederhana itu justru membuat situasi semakin berat. Aku tahu Dimas ingin bicara, tetapi bibirnya hanya terbuka sebentar lalu menutup lagi. Seolah ia takut salah langkah. Aldrich masih memegang tanganku. Ia tidak melakukan gerakan besar atau dramatis, namun kehadirannya menciptakan garis batas tak terlihat. Batas siapa yang berada di posisinya, dan siapa yang tidak lagi memiliki hak membuka masa laluku sesuka mereka. Suasana meja hening beberapa detik sebelum akhirnya Dimas, entah karena gugup atau ingin menjaga harga diri, memaksakan tawa kecil. Wah, saya benar-benar tidak menyangka Zahra bisa, bertemu seseorang seperti Anda. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak menemukannya, jawabku pelan. Dia memilihku. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi aku tahu dari tatapan Dimas, itu mengenai lebih dalam daripada 1000 balasan sinis. Bu Ratna menggigit bibir. Wajahnya berubah menjadi senyum yang terlalu dibuat-buat. Tentu, orang baik akan bertemu orang baik, kan? Zahra memang, anak baik, hanya dulu. Aldrich menghentikannya tanpa perlu meninggikan suara. Dulu tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nada itu dingin, tegas, dan tidak memberi ruang untuk nostalgia yang dibuat-buat. Jika seseorang tidak bisa menghargai perjalanan seseorang sampai titik hari ini, maka yang bermasalah bukan orang yang berubah, tapi orang yang tidak mampu menerima perubahan itu. Bu Ratna berhenti bicara. Dimas menatap meja. Aku hanya menarik napas pelan, berusaha memastikan suaraku tetap stabil. Aldrich memindahkan posisi duduknya sedikit lebih dekat kepadaku. Gerakan kecil, namun cukup untuk membuat semua orang sadar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini hubungan. Matanya menatapku sebentar. Hangat, tidak terburu-buru. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lirih, hanya untukku. Aku mengangguk. Sekarang, iya. Ada sesuatu di matanya yang melunak. Seolah ia tahu persis apa yang terjadi sebelum ia datang, tanpa perlu mendengar satu kata pun. Dimas akhirnya bicara lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Zahra, kamu tidak cerita. Aku tidak punya kewajiban, jawabku tenang. Dimas tidak bisa membantah. Aldrich meraih serbet, lalu dengan gerakan lembut,
seolah itu hal paling natural di dunia. Ia membetulkannya di pangkuanku, seakan memastikan aku nyaman sebelum makan. Gesti itu sederhana, namun bagi mereka, itu penghormatan. Sebuah pengakuan bahwa aku bukan lagi seseorang yang mudah direndahkan, melainkan seseorang yang diperlakukan berharga. Dan tanpa memandang siapapun kecuali aku, Aldrich menambahkan pelan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menghadapi siapapun sendirian. Keheningan setelah kalimat itu bukan keheningan biasa. Itu keheningan ketika realitas berubah dan seseorang menyadari posisi mereka sudah tidak sama lagi. Tangan Aldrich masih berada dekat tanganku, tidak menggenggam, tetapi cukup dekat untuk memberi kehangatan yang terasa nyata. Seolah kehadirannya bukan hanya fisik, tetapi juga penegasan bahwa aku tidak sendirian lagi dalam ruangan ini. Dimas dan Bu Ratna masih mencoba memproses keadaan, meski jelas mereka masih berharap semuanya hanyalah kesalahpahaman atau kebetulan samar yang akan segera terjelaskan. Mereka salah. Aldrich duduk tegak, postur tubuhnya tenang namun otoritatif. Ia tidak terburu-buru membuka percakapan, dan justru keheningan itu yang membuat suasana di meja semakin berat. Bu Ratna akhirnya memecah sunyi dengan suara pelan, hampir gemetar sesuatu yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Maaf, Pak Aldrich. Sebelumnya Anda bilang, suami Zahra. Nada ragu itu penuh harap agar kata tersebut hanya salah dengar. Aldrich memandangnya, tatapannya sopan namun tidak berusaha menutupi apapun. Ya, jawabnya pelan namun jelas. Zahra adalah istri saya. Tidak ada drama berlebihan dalam nada suaranya. Tidak ada pamer. Hanya kenyataan. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat kata-kata tersebut terasa lebih berat daripada pengumuman megah manapun. Reaksi di meja terjadi bersamaan, meski bentuknya berbeda. Dimas memucat seketika. Jemarinya yang tadi memegang garpu kini bergetar kecil. Matanya memindai wajah Aldrich seolah berharap menemukan tanda bahwa ini hanya candaan mahal dan bukan fakta yang harus ia terima. Bu Ratna, sebaliknya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan brutal di wajahnya. Matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, seakan ada kata yang ingin keluar namun tidak bisa menemukan bentuk yang tepat. Mereka berdua terlihat seperti orang yang mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mungkin. Aku mengamati ekspresi mereka diam-diam. Bukan untuk membalas. Bukan untuk menikmati balasan. Melainkan untuk merasakan sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan. Kedudukan yang setara. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lebih kecil di hadapan mereka. Dimas mencoba bicara, suaranya parau. Zahra, kamu, menikah lagi. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Sudah beberapa bulan. Wajahnya menegang, seolah kata, sudah, lebih menyakitkan dibanding fakta pernikahan itu sendiri. Ada semacam kesadaran pahit, bahwa hidupku terus berjalan tanpa dirinya. Bu Ratna memaksakan senyum, ekspresinya kacau antara terkejut, malu, dan berusaha tetap bermartabat. Wah, tentu saja, itu kabar baik, katanya, meski nadanya terdengar seperti seseorang yang baru sadar kartu yang ia mainkan selama ini sudah tidak berlaku lagi. Aldrich diam, tetapi diamnya bukan pasif. Diam itu seperti pagar yang menjaga ruangku, memastikan tidak ada kata-kata meremehkan lagi yang bisa menembusku. Aku merasakan napas di dadaku lebih ringan. Untuk sekali ini, aku tidak perlu berjuang membuktikan apapun. Karena seseorang sudah berdiri di sisi yang sama denganku. Dimas kembali berbicara, namun berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati. Zahra, kenapa kamu tidak bilang? Aku menatap matanya. Ada rasa bersalah dan penyesalan di sana, tapi juga sentuhan ego. Ego yang terluka karena seseorang yang dulu dianggap tidak berharga kini jauh di luar jangkauannya. Aku menjawab pelan, tenang, karena kamu tidak lagi bagian dari hidupku. Dimas menunduk. Bu Ratna mengalihkan pandangan, seperti tidak sanggup melihat kenyataan yang tak bisa ia kontrol. Aldrich akhirnya meraih gelasnya, gerakannya santai, namun justru karena itu percakapan terasa selesai tanpa perlu ditutup secara formal. Ia menoleh padaku pelan. Ada sesuatu yang ingin kamu pesan lagi. Nada suaranya lembut, tetapi terdengar jelas oleh semua orang di meja. Aku menggeleng kecil. Tidak, aku sudah cukup. Aldrich mengangguk,
lalu meletakkan tangannya di punggung tanganku. Tidak mencolok, tidak dramatis, hanya sebuah sentuhan yang menunjukkan hubungan, kedekatan, dan pilihan. Dan pada saat itu aku tahu, tidak ada satupun kata tambahan yang diperlukan. Karena keheningan yang mengikuti, lebih lantang daripada dialog manapun yang bisa mereka berikan. Setelah kabar itu keluar dari mulut Aldrich dengan tenang, meja kami berubah menjadi ruang yang penuh diam, bukan diam biasa, tetapi diam yang syarat dengan perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Aku tidak berkata apapun. Aldrich juga tidak menambahkan penjelasan tambahan. Dan justru karena itu, situasinya terasa semakin nyata. Dimas menunduk sedikit, seolah mencari pegangan dari napasnya sendiri. Sementara Bu Ratna memegang sendok tanpa sadar, memutarnya pelan seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan gemetar tanpa tahu bahwa setiap gerakannya terlihat jelas. Aku memperhatikan mereka melalui tatapan tenang, tanpa amarah, tanpa balas dendam, hanya mengamati. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak berada di bawah posisi mereka. Dimas akhirnya menghembuskan napas, terdengar berat, seperti seseorang yang menghadapi sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Jadi, kamu benar-benar sudah melanjutkan hidup, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri dibandingkan kepadaku. Bukan pertanyaan. Kesadaran. Bu Ratna melirik Aldrich cepat, lalu kembali menatapku, mencoba kembali ramah, tapi ekspresi gugupnya tidak bisa ditutupi. Zahra, kamu tidak cerita apa-apa waktu itu, katanya pelan. Saya pikir hidupmu masih sederhana. Aku menatapnya tanpa mengubah nada emosiku. Sederhana tidak sama dengan tidak berharga. Bu Ratna terdiam. Aku bisa melihat bagaimana kata itu mengguncang, bukan karena keras, tapi karena logis dan tepat. Dimas mengusap wajah, seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari keputusan yang dulu ia anggap benar kini terlihat seperti kesalahan paling bodoh dalam hidupnya. Aku pikir, suaranya pelan, serak. Aku pikir kamu tidak akan berubah. Ada sedikit penyesalan, ada ego, ada luka, dan ada keterlambatan yang tidak bisa diperbaiki. Dulu, lanjutnya lebih lirih. Aku merasa keputusan berpisah itu masuk akal, karena aku pikir aku akan dapat seseorang yang lebih tepat. Bu Ratna mendongak cepat, seperti ingin menghentikan ucapannya, tapi sudah terlambat. Dimas menatapku, mata yang dulu dingin kini terlihat rapuh. Aku tidak membayangkan bahwa pada akhirnya, aku yang tertinggal. Kalimat itu jatuh pelan, tanpa dramatisasi. Dan aku hanya diam. Bukan karena aku tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena tidak semua luka harus dijawab dengan kata. Bu Ratna akhirnya bersuara lagi, nadanya bahkan lebih pelan, nyaris berbisik. Kamu terlihat berbeda, Zahra. Tenang, dan percaya diri. Lalu dengan napas kecil yang terdengar pecah, saya, bahkan merasa tidak pantas berbicara padamu. Aku tidak bereaksi. Bukan karena dingin, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan diri atau mengurangi bobot yang seharusnya bukan tanggung jawabku. Dimas menatap tanganku yang disentuh Aldrich sebelumnya. Rahangnya menegang, seperti rasa pahit yang ingin ia telan tetapi tidak mampu. Perlahan, ia berkata, andai saja, aku tidak terlalu cepat menghakimimu dulu. Bu Ratna menunduk, tangan mengepal di pangkuannya. Aku dulu berpikir kamu tidak cukup untuk keluarga kami, tapi ternyata yang tidak cukup itu. Kalimat itu berhenti di udara, tidak berani ia selesaikan. Keheningan kembali turun, namun berbeda dari sebelumnya. Kini bukan canggung, bukan bingung, tetapi sadar. Sadar bahwa mereka telah kehilangan kesempatan. Sadar bahwa mereka bukan lagi tokoh utama dalam kehidupanku. Dan sadar bahwa dunia tidak menunggu siapapun yang memilih meremehkan orang lain. Aldrich menyandarkan tubuh sedikit ke kursinya, masih dalam diam, seolah sengaja memberi ruang agar mereka merasakan sepenuhnya akibat sikap mereka sendiri, tanpa intervensi. Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kutemukan saat masih bersama mereka. Kedamaian. Dan pada saat itu, tatkala aku menatap mereka sekali lagi, aku melihatnya dengan jelas. Penyesalan. Dan lebih kuat dari itu, ketakutan. Ketakutan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang yang tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang pernah mereka kenal. Aku hanya duduk diam,
Tanganku tetap terlipat rapi di pangkuan, sementara udara di meja sudah berubah menjadi dingin seperti ruang sidang. Tidak ada suara sendok, tidak ada percakapan, hanya tatapan panik yang Dimas sembunyikan setengah mati. Bu Ratna menunduk, hampir tidak berani bernapas. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar restoran mengarah ke meja kami, tapi kali ini, aku tidak merasa terintimidasi. Ada jarak besar, antara aku yang dulu dan aku yang sekarang. Dimas akhirnya menelan ludah, lalu membuka suara. Zahra, mungkin tadi kata-kataku terlalu keras. Katanya dengan nada sok santai, tapi aku melihat jelas jemarinya yang gemetar di bawah meja. Dia memaksakan senyum. Palsu. Canggung. Terlambat. Aku bukan bermaksud merendahkan. Kita kan dulu dekat. Jadi, wajar kalau. Aldrich perlahan menggeser kursinya sedikit ke depan. Gerakan sederhana, tapi efeknya seperti gempa. Dimas langsung terdiam. Tatapan Aldrich tenang, bahkan lembut, namun mengandung kekuasaan yang tidak perlu dijelaskan. Kalau seseorang benar-benar bermaksud tulus, ucap Aldrich santai, suaranya rendah dan stabil. Ia tidak menunggu keadaan berbalik sebelum meminta maaf. Aku menahan napas. Dimas menunduk, rahangnya mengeras. Aldrich melanjutkan, masih tanpa meninggikan suara. Dan kalau seseorang menghormati perempuan, dia tidak perlu hubungan masa lalu sebagai alasan untuk berbicara sopan. Bu Ratna menutup mulutnya, matanya membesar. Dimas memaksakan tawa kecil yang terdengar menyakitkan, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Aku mengerti. Tapi aku tahu, kata itu bukan karena dia benar-benar mengerti. Itu karena dia akhirnya takut. Aku tetap diam. Aku tidak perlu mengucapkan apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, diamku lebih keras daripada kata-kataku. Dan di hadapan banyak pasang mata, Dimas menunduk. Bukan karena sopan, tapi karena malu. Restoran itu masih ramai, tetapi dunia di meja kami terasa seperti ruang tertutup dengan lampu sorot yang hanya jatuh pada 3 orang. Aku, Aldrich, dan mereka, Dimas serta Bu Ratna. Aku bisa mendengar denting gelas dari meja lain, suara tawa, musik lembut yang mengalun pelan. Namun semuanya terasa jauh, seperti berada di balik kaca tebal. Aldrich duduk tenang di sampingku, namun aura kewibawaannya membuat seluruh meja kaku. Dimas masih menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malu yang baru saja tercipta. Bu Ratna sudah tidak setegas tadi. Bahunya turun, wajahnya pucat. Seolah semua kata yang pernah ia keluarkan padaku bertahun-tahun lalu kini kembali menghantam dirinya sendiri. Aldrich menyandarkan punggungnya pada kursi, gerakannya santai namun penuh kendali. Tatapannya bergeser perlahan ke arah Bu Ratna, lalu ke Dimas. Tatapan itu tidak marah, dan justru itu yang membuat udara menjadi lebih berat. Kemudian ia bertanya, suaranya rendah tapi sangat jelas. Bagaimana kalian memperlakukan Zahra dulu? Tidak ada amarah di kalimat itu. Justru karena itulah pertanyaan itu terasa lebih tajam. Dimas spontan mengangkat wajahnya sedikit, bibirnya terbuka seperti hendak menjawab, namun suara tak muncul. Bu Ratna hanya membeku. Aku tidak bergerak, tetapi jantungku berdetak pelan, stabil. Untuk pertama kalinya, aku menyaksikan pertanyaan yang selama ini ingin kutanyakan. Akhirnya keluar, bukan lewat suaraku, tetapi lewat seseorang yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Dimas akhirnya menghirup napas pendek. Aku, dulu, mungkin terlalu keras, katanya terbata. Tapi itu karena aku pikir, Zahra butuh diarahkan. Dia dulu, belum punya tujuan, belum matang. Dia mencoba terdengar rasional. Tapi kalimatnya justru seperti paku yang menusuk ingatan. Cara ia memandangku bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu yang perlu ditata, diperbaiki, dibentuk sesuai standarnya. Aldrich mengangguk pelan, reaksi yang tidak memberikan validasi, tetapi memberi ruang bagi kejujuran terakhir. Dan kamu? Aldrich kembali bertanya, kali ini pada Bu Ratna. Wanita itu mengepal ujung serbet di pangkuannya. Aku melihat tangannya bergetar. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Seperti seseorang yang menelan sesuatu yang pahit dan sulit diterima. Aku, bisiknya. Lalu berhenti lagi. Beberapa detik berlalu tanpa suara, namun rasa tegangnya seperti benang yang ditarik semakin kencang.
Bu Ratna akhirnya menatapku. Bukan dengan kebencian seperti dulu. Bukan juga dengan penghinaan. Tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berat. Penyesalan. Aku pikir Zahra bukan pasangan yang tepat untuk anakku. Ucapnya pelan. Dia terlalu biasa. Tidak punya kedudukan, tidak punya nama keluarga. Aku ingin yang lebih baik untuk Dimas. Ia menunduk. Dan aku tidak menyadari bahwa cara berpikirku melukai seseorang yang bahkan tidak pernah membalas. Aku terdiam. Tidak ada kebanggaan mendengar kalimat itu. Tidak ada euforia balas dendam. Hanya sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang membuatku sadar jauh di dalam diri. Luka itu dahulu nyata, tetapi aku sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Aldrich tidak ada ekspresi sombong, tidak menunjukkan kemenangan. Ia hanya menatap mereka dengan kesabaran yang ganjil, seolah ia sudah mendengar cerita semacam ini terlalu sering dalam hidupnya. Zahra tidak membutuhkan pembelaan, katanya akhirnya. Dia berdiri di sini bukan karena uluran tangan siapapun. Dia tidak melihatku saat mengatakan itu. Tapi kalimatnya cukup untuk membuat paru-paruku terasa sesak dalam cara yang baik. Saya hanya ingin satu hal, lanjutnya tenang. Jawaban jujur. Tatapannya kembali ke mereka. Di luar pembenaran. Di luar alasan. Di luar masa lalu. Ia berhenti sebentar. Hening itu seperti titik yang memisahkan bab lama dan bab baru. Kalian pernah merasa bahwa yang kalian lakukan bukan hanya salah, tapi kejam. Dimas menutup wajahnya dengan satu tangan. Bu Ratna menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa. Aku menatap mereka. Bukan dengan dendam, tapi dengan jarak. Jarak yang menegaskan bahwa aku bukan lagi Zahra yang mereka pandang rendah. Suasana di meja itu seperti kaca tipis yang nyaris pecah. Tidak ada suara. Tidak ada tawa dari meja lain yang bisa menembus momen ini. Tidak ada kata selanjutnya. Hanya kejujuran yang akhirnya telanjang. Dan dosa sosial yang menggantung di udara seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihindari. Dan di tengah keheningan itu, mereka akhirnya menyadari. Beberapa luka tidak kembali dengan balasan, tetapi dengan kenyataan bahwa dunia tidak lagi mengizinkan mereka merendahkan. Keheningan masih menggantung. Tatapan orang-orang di sekitar kami tak lagi sekadar penasaran, melainkan campuran keterkejutan, bisikan tanpa suara, dan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Dimas masih menunduk. Bu Ratna memegang gelas tanpa berani meneguknya, seolah air di dalamnya berubah menjadi batu. Aldrich tetap diam di sampingku, memberi ruang, bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai seseorang yang tahu. Ini momenku, bukan miliknya. Aku menarik napas perlahan, bukan untuk menenangkan diri, bukan untuk menahan amarah, tetapi untuk memilih kata yang tepat. Karena kata yang tidak terpilih bisa menyakiti, dan kata yang terlalu lembut bisa dianggap tunduk. Aku menatap mereka satu persatu. Pertama Dimas, lalu ibunya. Aku mendengar semuanya, ucapku pelan, tetapi tegas. Dan ada bagian dari diriku yang dulu berharap kata-kata seperti itu datang lebih cepat. Dimas mengangkat wajahnya sedikit. Ada sisa harapan kecil di mata itu. Harapan yang tidak pernah bisa kuisi lagi. Aku terluka dulu, lanjutku. Bukan hanya karena ucapan kalian, atau karena perlakuan yang merendahkan. Tetapi karena aku pernah percaya bahwa cinta akan cukup. Bahwa berusaha keras akan mengubah pandangan kalian. Aku tersenyum kecil. Senyum tanpa getir. Tapi waktu mengajariku sesuatu. Bu Ratna mengangkat kepala, perlahan, seperti takut pada jawabanku. Kita tidak bisa memaksa orang menghargai kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah tumbuh sampai penghinaan mereka tidak lagi mencapai kita. Dimas menelan ludah. Tangannya mengepal, tapi wajahnya pasrah. Aku tidak membenci kalian, kataku lagi. Kalau aku masih membenci, maka kalian masih memegang kendali atas emosiku. Dan aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh masa lalu. Suara kursi bergeser dari meja lain, namun tak ada yang benar-benar berpindah. Semua hanya berpura-pura tidak mencuri dengar. Aku melanjutkan dengan tenang, tanpa jeda berlebihan. Aku memilih memaafkan. Bu Ratna memejamkan mata, seperti beban panjang akhirnya lepas. Tapi aku belum selesai. Namun memaafkan bukan berarti kembali. Bukan berarti membuka pintu yang sudah kututup rapat.
bukan berarti memberi kesempatan kedua pada sesuatu yang bahkan tidak layak mendapatkan yang pertama. Dimas menggigit ujung bibirnya. Aku tidak kembali untuk meminta penjelasan. Lanjutku. Dan aku tidak perlu validasi atas kehidupanku sekarang. Aku menatap cincin di jariku sejenak, lalu kembali menatap mereka. Aku memaafkan agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa membawa bayangan kalian. Ada kilasan luka di mata Dimas, bukan karena kata-kataku kejam, tetapi karena ia tahu kalimat itu adalah kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Bu Ratna meremas serbetnya lebih erat. Zahra, suaranya goyah. Kau benar. Dan, aku tidak layak meminta ini. Tetapi, apakah masih ada kesempatan agar hubungan kita membaik? Aku menggeleng pelan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketegasan yang matang. Hubungan itu sudah selesai sejak kalian memilih merendahkanku, bukan membimbing. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, agar kalimat terakhir tidak melayang sia-sia. Aku tidak dendam, tetapi aku tidak kembali. Kata-kata itu jatuh pelan, namun jelas. Tidak pedas, tidak bermusuhan, hanya final. Bu Ratna menunduk. Dimas terpaku. Aldrich meletakkan tangannya di atas tanganku, bukan untuk mengendalikan, tetapi sebagai batas akhir percakapan. Dia tidak bicara apapun, dan entah bagaimana, itu membuat kata-kataku terasa semakin kuat. Seseorang dari meja lain menjatuhkan sendok. Suara kecil itu terdengar nyaring di ruangan yang mendadak terlalu sunyi. Aku bersandar kembali, menyesap air minum tanpa terburu-buru. Dadaku terasa enteng, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya selesai. Dimas membuka mulut, seolah ingin bicara lagi, mungkin meminta waktu, mungkin meminta kesempatan, mungkin hanya ingin melarikan diri dari rasa malu. Tapi tidak ada kata yang keluar. Bahkan Bu Ratna hanya bisa menatapku dengan campuran bingung, kagum, dan ketakutan baru. Takut bukan pada diriku, tetapi pada kenyataan bahwa aku telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Keheningan itu bukan lagi kosong. Keheningan itu adalah batas. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar. Aku bukan Zahra yang dulu. Dan tidak pernah akan lagi. Begitu kami meninggalkan restoran, udara malam terasa berbeda. Angin sepoi membawa aroma pohon pinus dari taman kota. Dinginnya menusuk kulit, tetapi ada kehangatan yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadaku. Langkah kami terdengar teratur di lantai marmer lobi hotel tempat kami memarkir mobil. Tidak ada kata-kata selama beberapa menit. Hanya keheningan tenang. Keheningan yang tidak canggung, tetapi memberi ruang bagi pikiran yang baru saja melalui badai. Aldrich berjalan sedikit lebih dekat, tidak menyentuhku, tetapi kehadirannya terasa seperti selimut halus yang melindungi. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, seolah apapun yang tadi terjadi tidak mengguncangnya sama sekali. Berbeda denganku yang masih menyusun kembali napas dan keberanian. Saat pintu mobil terbuka otomatis, aku berhenti dulu sebelum masuk. Tanganku menyentuh permukaan dingin pintu, tetapi pikiranku masih ada di ruangan tadi, di meja restoran dengan tatapan-tatapan yang membakar. Aldrich memperhatikanku, tidak dengan rasa ingin tahu, bukan pula dengan sikap menggurui. Tatapannya lembut, tenang, dan sabar. Capek? Tanyanya akhirnya, pelan, seolah tidak ingin memecahkan suasana kecuali aku mengizinkannya. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Sedikit. Dia mengangguk pelan, lalu membuka jaketnya dan meletakkannya di bahuku sebelum aku sempat menolak. Gerakannya natural, seperti kebiasaan, bukan aksi dramatis. Udara malam terlalu dingin untuk seseorang yang baru melewati pertempuran emosional, katanya. Aku tertawa kecil, jujur dan lega. Pertempuran, ya. Tadi bukan sekadar obrolan, jawabnya. Itu penyelesaian. Aku terdiam. Kata itu terasa benar. Mobil mulai melaju pelan meninggalkan area hotel. Di jalan, lampu kota memantul di jendela, menciptakan garis-garis cahaya panjang yang bergerak bersamaku. Aku bersandar, membiarkan tubuhku rileks sepenuhnya untuk pertama kalinya malam ini. Terima kasih, kataku akhirnya. Aldrich menoleh sedikit. Untuk apa? Untuk ada di sana, tapi tidak mengambil kendali dariku. Kamu biarkan aku menghadapi mereka sendiri. Aldrich tersenyum kecil, jenis senyum yang jarang muncul, yang hanya muncul ketika dia benar-benar menghargai sesuatu.
Itu karena kamu mampu, jawabnya. Aku tidak perlu berperang ketika perempuan yang aku cintai tahu cara berdiri tegak sendirian. Dadaku bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena kalimat itu menyentuh bagian terdalam dari luka lamaku. Bagian yang dulu merasa tidak pernah cukup, tidak pernah bernilai, tidak pernah dilihat. Aku menoleh padanya. Aku tidak selalu sekuat itu. Tidak harus selalu. Balasnya pelan. Tapi hari ini, kamu luar biasa. Diamku bukan karena bingung menjawab. Diamku adalah bentuk penerimaan. Mobil berhenti di depan rumah. Saat kami turun, langkah kami lebih santai dibanding ketika kami datang. Pintu rumah terbuka dengan suara magnetik lembut, dan aroma lavender dari diffuser memenuhi ruangan. Rumah ini terasa aman, lantai kayu hangat, cahaya lampu kuning lembut, ruang yang tidak menghakimi. Aku melepaskan sepatu pelan-pelan, lalu duduk di sofa. Aldrich datang tanpa suara dan menyodorkan segelas air. Setelah meneguk beberapa kali, aku menatapnya. Aku merasa seperti menutup pintu besar yang dulu membuatku terjebak, kataku. Aldrich duduk di sampingku, masih dengan jarak yang memberi ruang. Pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci, katanya. Kamu hanya akhirnya memilih untuk tidak masuk lagi. Aku mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Aldrich meraih tanganku. Sentuhannya lembut, tidak terburu-buru, tidak menuntut jawaban atau reaksi. Zahra, suaranya rendah, jujur, dan tulus, kamu bukan wanita yang harus membuktikan sesuatu kepada masa lalu. Kamu hanya perlu menjalani masa depan yang kamu pilih. Jantungku terasa hangat. Aku menautkan jemari dengannya, membalas genggaman itu. Dan kamu, jawabku pelan, adalah bagian masa depan itu. Aldrich tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dia mengangkat tanganku dan mengecup punggungnya perlahan. Gestur sederhana, tetapi penuh makna. Di balik kesunyian yang lembut itu, aku tahu satu hal. Aku akhirnya berada di tempat aku seharusnya berada. Dengan seseorang yang tidak ingin mengubahku, melainkan menjagaku tetap menjadi diriku sendiri. Pintu pagar rumah terbuka dengan suara interkom yang bahkan tidak sempat selesai berbunyi. Aku baru saja berjalan ke ruang tamu setelah mengambil teh ketika suara langkah tergesa-gesa terdengar di teras. Bukan langkah percaya diri, bukan pula langkah tamu yang datang dengan rencana jelas. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang datang setelah kehilangan sesuatu yang besar, atau seseorang yang datang ketika semua pilihan lain sudah habis. Aldrich yang pertama bergerak. Ia membuka pintu sebelum bel kedua sempat berbunyi. Dan di sana, berdiri dua orang yang tadi masih meninggalkan jejak emosional kuat di pikiranku. Dimas dan Bu Ratna. Keduanya tidak lagi tampak seperti orang yang tadi di restoran, yang duduk tegak dengan rasa superior. Kini, tubuh mereka seperti kehilangan struktur. Bu Ratna tampak paling berbeda. Rambutnya berantakan sedikit, wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika melihatku datang dari dalam rumah, dia langsung menutup mulut dengan kedua tangan, seolah ingin menahan isak pertama yang ingin pecah. Zahra, suaranya pecah sebelum namaku utuh keluar. Aku belum sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika ia melangkah maju, lalu tiba-tiba bersujud di lantai marmer depan pintu. Tubuhnya benar-benar jatuh, bukan sekadar membungkuk. Tangannya menempel di lantai, bahunya bergetar keras, suaranya pecah seperti kaca yang jatuh berkeping-keping. Aku mohon, katanya terbata, tercekik emosi. Maafkan aku, maafkan semua kata-kataku dulu, semua hinaan yang kuberikan padamu. Dimas berdiri kaku di belakangnya, rahangnya mengunci. Wajahnya tidak menangis, tetapi kosong, hampa, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa kereta hidupnya sudah lewat dan ia tertinggal di stasiun tanpa tiket cadangan. Aku hanya berdiri diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena situasi itu terlalu berat untuk ditanggapi terburu-buru. Aldrich berdiri di sampingku, tidak bergerak, tidak bicara, tetapi kehadirannya menjaga agar emosiku tetap pada tempatnya. Bu Ratna melanjutkan, suaranya semakin runtuh. Aku dulu pikir kamu tidak layak untuk anakku. Aku pikir kamu hanya akan menjadi beban. Aku tidak pernah melihat bagaimana kamu mencoba. Aku tidak pernah menghargai cara kamu bertahan. Air matanya jatuh, membasahi lantai yang dingin. Aku salah, sangat salah.
Aku mohon, izinkan aku menebusnya, meski sedikit. Aku tidak bergerak. Tidak satu langkah pun. Dimas akhirnya menunduk, lalu bersuara dengan nada serak yang nyaris tidak terdengar. Zahra. Aku mengangkat kepala sedikit, cukup untuk menandai bahwa aku mendengar. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan berubah secepat ini. Melihatmu tadi, melihat bagaimana kamu berdiri, bicara, tenang. Dia berhenti, menelan sesuatu yang sulit. Aku sadar aku kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar pasangan. Aldrich menggeser tubuhnya sedikit, gerakan kecil. Tapi aku tahu itu tanda ia siap bicara jika diperlukan. Namun aku memberi isyarat halus agar ia tetap diam. Aku harus mendengar ini. Dimas menghembuskan napas panjang, lalu lanjut. Aku bukan datang untuk meminta kamu kembali. Aku tahu itu mustahil. Tapi, aku ingin kau tahu, aku menyesal. Ia berhenti lagi. Kali ini suara yang keluar terdengar lebih berat. Dan penyesalan itu tidak tenang. Angin malam masuk dari pintu yang masih terbuka. Udara tidak dingin, tetapi entah mengapa, rasanya menusuk dada. Bu Ratna perlahan mencoba mengangkat wajahnya, namun matanya masih basah. Aku mohon, katanya lagi dengan suara hampir berbisik. Jangan biarkan aku membawa rasa bersalah ini sampai mati. Aku merasakan tenggorokanku mengeras. Ada bagian kecil di dalam diriku, bagian yang dulu sering menangis diam-diam, yang ingin berkata, kalian pantas merasakannya. Tapi bagian lain, bagian yang sudah bertumbuh, tahu bahwa jawaban seperti itu hanya akan melahirkan lingkaran baru kebencian. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan berbicara dulu. Keheningan itu bukan hukuman, tetapi ruang. Ruang untuk menyadari beratnya permintaan itu. Ruang untuk memastikan bahwa apapun yang akan aku ucapkan nanti bukan reaksi emosional sesaat, tetapi pilihan yang matang. Aldrich akhirnya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan ringan yang tidak mengarahkan, hanya menyadarkan bahwa aku tidak sendiri di momen ini. Bu Ratna masih bersujud. Dimas menunduk. Aku berdiri diam, napas teratur, jantung stabil. Tetapi seluruh udara di halaman rumah terasa menunggu satu hal. Jawabanku. Dan aku belum memberikannya. Belum. Hening menggantung di halaman rumah, seolah udara pun menahan diri agar tidak mengganggu momen yang sudah rapuh. Bu Ratna masih bersujud, tubuhnya gemetar, sementara Dimas berdiri kaku di belakangnya seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku berdiri tegak, bukan untuk menunjukkan keangkuhan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa pondasiku utuh. Aku menundukkan pandangan perlahan, menatap perempuan yang dulu pernah aku panggil ibu. Ada masa ketika mendapatkan validasi darinya adalah hal yang paling aku inginkan. Aku berusaha, aku bertahan, aku mencoba menjadi versi terbaik dari diriku hanya untuk diterima. Tapi malam ini, aku melihatnya berbeda, not sebagai seseorang yang harus aku kejar pengakuannya, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya berhadapan dengan konsekuensi dari pilihannya. Bu Ratna, ucapku pelan. Ia mengangkat wajahnya sedikit, air mata membasahi pipi hingga ke dagu. Matanya penuh harap yang membuat napasku terasa lebih berat. Saya mendengar permintaan maaf ibu, lanjutku. Dan saya tidak akan pura-pura tidak merasakan kesakitannya. Aku mengambil satu langkah mendekat, tidak untuk menghapus jarak emosional, hanya untuk memastikan kalimatku tak salah didengar. Dulu, saya menunggu kata-kata seperti ini. Saya ingin ibu melihat usaha saya, ingin dihargai, ingin diperlakukan layak sebagai manusia, bukan beban. Bu Ratna menutup mulut, menahan isaknya. Tapi waktu berjalan. Banyak hal berubah. Bukan hanya keadaan, tapi diri saya. Aku menarik napas perlahan. Saya memaafkan. Bu Ratna terisak lebih keras, bukan lega, tetapi takut apa yang akan datang setelah kata itu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Lanjutku, tenang. Dimas mengepalkan tangan. Wajahnya menegang, seperti seseorang yang baru mendengar vonis yang sudah ia prediksi, tapi tetap berharap keajaiban. Kehidupan saya sudah bergerak maju. Kataku lagi, mantap. Saya belajar berdiri sendiri. Saya belajar menghargai diri saya. Dan saya belajar bahwa saya tidak harus kembali ke tempat yang pernah melukai saya hanya karena mereka menyesal.
Bu Ratna menggeleng pelan, suara lirihnya pecah. Zahra, aku tidak meminta kamu kembali ke hidup kami. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikan. Permintaan maaf Anda saya terima. Tapi luka yang dulu ada tidak hilang begitu saja karena kata-kata hari ini. Aku membiarkan kalimat itu turun pelan, tanpa nada marah atau sinis, hanya kenyataan. Dimas akhirnya bicara, suaranya parau. Jadi, ini benar-benar akhir. Aku menatapnya. Sosok yang dulu pernah aku cintai. Seseorang yang pernah aku pikir masa depanku akan bersamanya. Namun kini, aku tidak melihat masa depan apapun di matanya. Yang tersisa hanya masa lalu. Akhirnya bukan malam ini, jawabku pelan. Akhirnya sudah terjadi sejak hari kamu memilih pergi tanpa menoleh. Tatapan Dimas goyah. Saya tidak membenci kalian, kataku lebih lembut. Kebencian hanya mengikat masa lalu pada masa kini. Saya memilih merdeka. Bahu Bu Ratna melemah, seolah napasnya habis. Tapi jalan saya sekarang berbeda. Saya tidak akan berjalan mundur. Aku mengambil langkah sedikit ke belakang, menciptakan jarak yang bukan hanya fisik tetapi emosional. Saya harap suatu hari, penyesalan ini berubah menjadi pembelajaran. Bukan penjara. Tidak ada jawaban. Tidak ada pembelaan. Tidak ada permohonan kedua. Hanya isak yang tertahan dan mata yang tidak berani mengangkat pandangan. Aldrich meletakkan tangannya di punggungku. Sentuhan ringan, bukan penguasaan, tetapi penegasan bahwa aku tidak sendirian. Aku mengangguk kecil kepadanya, lalu kembali menatap dua orang di depan rumahku. Sekarang, tolong bangun. Butuh waktu beberapa detik sebelum Bu Ratna benar-benar bisa menggerakkan tubuhnya. Dimas membantunya berdiri, namun tidak satu pun dari mereka mampu menatap mataku lagi. Angin malam bergerak pelan, membawa dingin namun juga ketenangan. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar, isyarat halus tanpa kata. Sudah cukup. Mereka mulai berjalan mundur. Langkah lambat. Tanpa suara. Sebelum keluar pagar, Bu Ratna menoleh sekali. Pandangan itu bukan harapan lagi. Itu pengakuan bahwa mereka kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Pintu pagar tertutup perlahan. Tidak ada kata penutup. Tidak ada selamat tinggal. Hanya diam yang menggantung, berat, penuh makna. Dan di keheningan itu, aku tahu, malam ini bukan tentang membalas. Malam ini tentang selesai. Lampu restoran mulai meredup, tanda jam operasional segera berakhir. Beberapa karyawan sudah mulai merapikan meja, sementara suasana mulai lengang. Cukup sepi untuk membuat setiap detik terasa lebih pelan, lebih jelas. Aku dan Aldrich masih duduk di meja yang sama, meja tempat semuanya dimulai malam ini. Cangkir teh di depanku sudah dingin. Mungkin aku tidak benar-benar meminumnya, tapi kehadirannya seperti penanda bahwa aku tidak lagi lari, tidak lagi goyah. Aldrich menatapku dengan tenang. Bukan tatapan yang menuntut jawaban. Bukan tatapan kasihan. Hanya memahami. Sesuatu di dadaku terasa longgar. Seolah simpul lama yang bertahun-tahun mengikat nafas, kini perlahan terurai. Apa kamu baik-baik saja? Suara Aldrich pelan, tapi tidak ragu. Aku mengangguk. Bukan anggukan basa-basi, bukan jawaban untuk menenangkan orang lain, tapi karena untuk pertama kalinya, jawabannya benar. Ya, kataku. Aku baik. Aldrich menyunggingkan senyum kecil, tipis, namun cukup untuk memberi hangat. Di luar jendela, malam kota bergerak biasa saja, lampu jalan, deru kendaraan, langkah pejalan kaki. Hidup terus berjalan, tidak peduli ada hati yang sembuh, atau ada yang menyesal. Dan entah bagaimana, kesederhanaan itu terasa menenangkan. Setelah beberapa detik diam yang nyaman, Aldrich berbicara lagi. Tidak semua orang bisa memberi batas dengan tenang seperti yang kamu lakukan. Aku tertawa pelan, bukan bangga, bukan sinis. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari ia berhasil melakukan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, jawabku pelan. Dan aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh luka. Aldrich mengangguk seolah jawaban itu sudah ia ketahui sebelum aku mengucapkannya. Bagus, katanya. Karena kamu tidak lagi berada di sana. Kamu sudah jauh. Aku menarik napas dalam. Udara restoran terasa lebih ringan sekarang. Atau mungkin hanya aku yang berubah. Aku meraih tas dan bangkit perlahan.
Aldrich ikut berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan sederhana yang selalu terlihat elegan. "Kita pulang," tanyanya. Aku menatap pintu restoran, bukan lagi sebagai tempat keluar, tapi sebagai batas terakhir yang harus dilewati untuk benar-benar meninggalkan segala yang tadi. "Ya," jawabku, lembut. Kami melangkah menuju pintu. Suara langkah kami pelan, tapi rasanya kuat. Tidak ada terburu-buru, tidak ada gelisah. Saat keluar, angin malam menyentuh wajahku, dingin, tapi menenangkan. Malam terasa lebih luas, lebih lapang, seolah kota pun ikut memberikan ruang untuk babak baru. Aldrich membuka pintu mobil untukku. Tapi sebelum masuk, aku menatap langit yang bertabur cahaya lampu kota. Bukan bintang, tapi tidak apa-apa. Keindahan tidak selalu harus datang dalam bentuk yang dulu kita impikan. Kadang, keindahan ada pada sesuatu yang bertahan, meskipun dunia pernah runtuh. "Apa yang kamu pikirkan?" Suara Aldrich memecah lamunanku, tanpa mengusik. Aku menoleh padanya, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. Bahwa aku merasa selesai. Bukan karena mereka meminta maaf, tapi karena aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aldrich memandangku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan apapun. "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi," katanya pelan. "Kamu sudah menjadi bukti itu sendiri." Aku menunduk sebentar, membiarkan kata-katanya meresap dalam diam. Kemudian aku masuk ke dalam mobil. Aldrich menyusul dan menutup pintu di sisi lain. Tidak ada musik. Tidak ada percakapan berlebihan. Hanya keheningan yang nyaman. Hening yang terasa seperti ruang untuk bernapas setelah terlalu lama menahan. Mobil mulai melaju. Kaca jendela memantulkan wajahku samar. Aku tidak terlihat sempurna. Tidak glamor. Tapi mataku berbeda, lebih jernih, lebih yakin. Aku menyadari sesuatu. Kemenangan tidak selalu keras. Tidak selalu penuh sorak atau tepuk tangan. Kadang kemenangan adalah pergi dengan tenang, tanpa membawa serpihan kebencian. Kadang kemenangan adalah memilih diri sendiri, tanpa meminta maaf untuk itu. Saat mobil melewati lampu kota terakhir sebelum jalanan mulai sepi, aku meletakkan tangan di atas lututku, rileks. Aldrich melirik singkat, lalu kembali menatap jalan. Aku tidak perlu berkata apapun, dan ia tidak menuntut apapun. Malam terasa panjang, tapi bukan lagi melelahkan. Justru lapang. Di dalam keheningan itu, aku tahu. Aku sudah bebas. Dan untuk pertama kalinya, rasanya cukup. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Zahra hingga akhir. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari kisah ini, mungkin itu adalah bahwa harga diri bukan dibangun dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk memilih diri sendiri. Even ketika dunia mengatakan kita tidak layak. Tidak semua luka butuh pembalasan. Tidak semua masa lalu perlu kembali dibuka. Ada kalanya, kedewasaan adalah berjalan pergi, tanpa benci, tanpa marah, hanya dengan hati yang sudah selesai. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan bagaimana kita melanjutkan hidup setelahnya. Dan ingat, diam yang kuat jauh lebih lantang daripada teriakan penuh luka. Memaafkan bukan berarti menerima kembali. Kadang memaafkan adalah cara paling elegan untuk menutup pintu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Zahra, tersakiti, diremehkan, atau ditinggalkan, percaya satu hal. Kamu layak bahagia. Kamu layak dihormati. Dan kamu layak dicintai tanpa syarat, termasuk oleh dirimu sendiri. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Semoga cerita ini memberi kekuatan, kehangatan, dan sedikit keberanian untuk memilih versi dirimu yang paling layak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap bernilai, dan tetap berjalan maju dengan kepala tegak. Salam hangat.